Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Amatiran Podcast. Saya Reza Sekarwati. Kali ini saya akan membawakan topik mengenai masa dewasa dini, yang dimana nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi guys ya. Kita langsung aja kita perkenalkan pada narasumber kita yang satu ini, yaitu Mbak siapa? Hana Sahlan. Hana Sahlan. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam. Apa kabar pada hari ini? Baik ya, saya lagi pilek makanya nih bermasker. Tapi nggak apa-apa, buka aja dulu ya. Saya pengap. Cuacanya panas juga Iya, ya. cuacanya lagi panas banget nih, tapi saya lagi pilek guys. Jadi ya udahlah. Oke, Hana, Mbak Hana. Aduh. Jadi gimana gitu ya? Iya, saya ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bahas tuntas. Yang harus kita bahas tuntas pada podcast kita hari ini, karena tugas ini akan dikumpul pada tanggal 9 ya. Jadi langsung aja, apakah Mbak Hana siap? Insya Allah siap. Oke, langsung aja guys ya, nggak usah basa-basi lagi karena tadi itu basa-basinya udah kepanjangan banget, udah basi. Jadi kita langsung aja nih tanya ke Mbak yang satu ini. Jadi pertanyaan pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih definisi dewasa dini itu menurut Mbak? ya, jadi dari kata dewasanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu adults, dan juga bahasa istilahnya yaitu adultsin dan adultsir, yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Lalu kemudian dalam kata kerja lampaunya yaitu adultus, yang artinya yaitu telah tumbuh menjadi dewasa atau telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna, seperti itu. Jadi singkatnya dewasa dini ini nih kayak pertumbuhan dari masa remaja ke masa dewasa untuk bisa bergabung dengan orang-orang dewasa yang lainnya, seperti itu. Jadi saya perjelaskan lagi ya. Dewasa dini itu merupakan individu yang telah menyelesaikan masa pertumbuhannya atau masa remajanya nih udah selesai. Kemudian mereka itu siap untuk menerima kedudukan di dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Dia siap untuk menerima cobaan-cobaan, rintangan hidup, ya kan? Mbaknya rencana kapan nikah? Belum tahu sih, rencananya ya setelah lulus sih. Kalau ada jodohnya ya. Nih, kalau ada nih. Langsung aja sih siapin uang pandai. Ya kan Mbak ya? Terus langsung aja deh ya. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Menurut Mbak, penting nggak sih memahami masa dewasa dini ini? Menurut saya sangat penting ya, apalagi bagi orang tua yang ingin anaknya itu bisa menjadi orang yang sukses gitu. Jadi peran orang tua itu juga penting untuk mengetahui pertumbuhan anak gitu. Karena dengan kita memahami anak, dengan kita memahami bahwa anak kita sudah dewasa loh, jadi kita harus tahu tugas-tugas perkembangannya seperti apa, kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa, kita harus tahu nih anak tuh butuhnya yang seperti apa, seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, atau kita sebagai orang tua kita nggak aware nih, kita nggak aware terhadap anak kita, maka otomatis anak kita akan menjadi orang yang lunglang gitu, maksudnya luntang-lantung, dia bingung mau kemana, karena nggak ada yang ngarahin gitu. Dari orang tuanya sering nggak ada yang ngarahin seperti itu. Bener, banyak sih, penting banget sih anak-anak yang kayak gitu. Iya. Aku capek banget sama kalian. Baru langsung aja ya, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Next question. Enggak ya. Gimana menurut Mbak, gimana sih ciri-ciri dewasa dini itu? Ciri-ciri anak yang mengalami dewasa dini itu seperti apa? Jadi ciri-ciri dari masa dewasa dini itu yang pertama adalah masa dewasa dini itu disebut sebagai masa pengaturan. Mengapa disebut sebagai masa pengaturan? Karena
dalam masa ini seseorang atau individu tersebut akan memilih pola-pola hidupnya gitu, pola-pola untuk aturan Itu di dalam saat hidupnya. ya saat dia memutuskan peraturan untuk hidupnya tuh seperti apa Ya, gitu untuk ya. masa sekarang dan masa depannya seperti itu. Tuh dia disebut, makanya masa dewasa dini ini disebut sebagai masa pengaturan karena dia sudah bisa nih mengatur dirinya seperti apa gitu. Dia sudah bisa menentukan pola-pola hidupnya seperti apa untuk kedepannya nanti. Jadi Seperti itu. ya jadi kalau kita tuh sebagai remaja dan kita sudah mampu untuk mengatur diri kita sendiri, berarti itu sudah bisa disebut masa dewasa dini kita Iya. ya. Nah, jadi sebelumnya gini nih, masa kapan sih seseorang itu dapat dikatakan sebagai masa dewasa dini? Jadi ketika seseorang itu ketika seseorang itu beranjak di usia 18 tahun hingga seterusnya gitu. Nah, kalau di Amerika sendiri, ketika seseorang itu masih berusia 18 tahun, maka dia tidak disebut sebagai masa dewasa dini karena mereka masih belum resmi. Nah, resminya itu ketika mereka berusia 21 tahun. Nah, bahkan menurut Elizabeth, jadi Jauh menurut ya mainnya ke Amerika. Terus bahkan menurut Elizabeth sendiri bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai masa dewasa dini ketika dia berusia 18 tahun hingga umur 40 tahun. Wow, lama banget ya. Iya, lama banget gitu. sudah tua. Iya, bahkan ada tuh namanya kan perkembangan masa dewasa madya gitu ya. Kan harusnya ada seperti itu lagi. Nah, itu Tapi jadi di masih masih kurang diketahui nih masa dewasa dini itu sampai umur berapa. Jadi sekiranya ya dari umur 18 tahun. tapi emang sih mereka tuh di sana biar udah umur 40-an tetap masih kencang aja mukanya. Masih Iya. kencang aja kulitnya dia tuh. Kenapa ya? Apa sih rahasianya? Nanti kita tanya ya. Oke, terus jadi seperti itu ya ciri-ciri masa lanjut dewasa nih. dini. Lanjut nih ada yang kedua yaitu masa dewasa dini disebut sebagai usia reproduktif. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena di masa-masa kita ini kan, Mbaknya umurnya berapa? Saya 17 tahun. Oh, 17 tahun. Yang bener, Mbak. Saya 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Berarti kita seumuran ya. Iya, baru ulang tahun kemarin Oh, loh. Masya Allah. Ya Allah. Selamat ulang tahun, Mbak. Capek banget. Terus ya lanjut ya. Ya, mengapa dikatakan sebagai masa reproduktif? Karena di masa kita ini kita tuh sebenarnya udah siap menjadi orang tua. Kita udah siap untuk menikah, kita udah siap. Makanya kita melihat nih di umuran kita banyak yang sudah menikah, banyak yang sudah punya anak, Sudah menjadi janda. Astagfirullahaladzim, tidak boleh menggibah Tidak ketika boleh. Oke, lanjut. Terus ya, mengapa dikatakan seperti itu ya karena yang tadi ya udah siap nih, tapi terkadang orang memilih hal lain, tidak memilih untuk menikah dulu karena mereka memilih untuk mengejar karirnya dulu, menata dirinya dulu. atau karena mereka belum siap mentalnya untuk menjadi orang tua. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya masa dewasa dini ini disebut sebagai masa bermasalah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena mereka belum siap memasuki masa dewasa. Ya, karena kan gini, di usia remaja mereka kan masih pikirannya labil. Iya, masih pikirannya mereka kayak masih belum siap dengan masih permasalahan. Akhirnya kan kenapa dikatakan sebagai masa bermasalah? Karena ya akan banyak tuntutan gitu di masa yang dianggap mereka ini udah dewasa gitu. Jadi mereka tuh belum siap dengan tantangan-tantangan itu gitu. Lalu selanjutnya itu juga ada masa dewasa dini ini disebut sebagai masa ketegangan sosial. Nah, ini juga berkaitan nih sama masa bermasalah. Nah, karena banyaknya tuntutan dan juga masalah, akhirnya mereka mengalami kecemasan, mereka tegang, mereka tidak karena nggak siapnya itu mereka akhirnya ngerasa
karena banyak tuntutan aku jadi bingung nih. Iya, aku bingung mau gimana, aku harus gimana untuk menuruti tuntutan orang-orang mereka sekitar. mereka cemas, mereka tegang, panik, benar sekali, betul. Ya, contohnya seperti saya ini ya guys Iya. ya. Banyak sekali tuntutan anak perempuan. Sepertinya banyak sekali ya beban masalahnya. Sudah anak perempuan pertama, saudaraku masih kecil-kecil. Banyak sekali tuntutan ya. Malah sepertinya. curhat dong. Ya, kayak lanjut terus. Lalu selanjutnya yaitu masa dewasa dini ini disebut sebagai masa keterasingan sosial. Kenapa disebut sebagai masa keterasingan sosial? Karena di masa ini, dulu di masa remaja, masa SMA kalian kita nih kan berkumpul sama teman-teman. Teman-teman masih nggak ada kesibukan lain. Mereka fokus ke teman-teman lainnya juga. Karena masih masanya Iya, sekolah. masih masa sekolah, jadi masa-masa bersama. Iya. Nah, sudah lulus SMA, kita masuk masa dewasa, Iya, dewasa dini ya. iya. Masa dewasa tahap awal ini, akhirnya mereka banyak kesibukan lainnya. Ada yang ngejar karirnya, ada yang langsung kuliah, kerja, ada yang kuliah, ada yang sudah menikah, ada yang ngurus anaknya, ngurus Jadi ini, ngurus udah. itu. Akhirnya dulunya bersama, sekarang udah sendiri-sendiri karena mereka punya kesibukan lainnya. Karena punya tujuan hidup masing-masing. Iya, tujuan hidup masing-masing. Mereka mengejar itu akhirnya. Makanya dianggap sebagai keterasingan sosial. Iya, benar sekali. Lanjut, yaitu masa dewasa dini ini disebut sebagai masa komitmen. Mengapa seperti itu? Karena dengan seiring perubahannya waktu dan zaman dan usia mereka memiliki tanggung jawab. Jadi mereka memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen untuk kehidupan mereka. Seperti itu. Aduh, kram kakiku ya Allah. Ya Allah, astagfirullah ya. Kita Kaki dulu. ganti kaki, capek. Kram bener. Iya, Salah ngomong lagi. nggak apa-apa, nanti kita cut. Terus apa lagi? Ada lagi? Jadi masa dewasa dini ini sering juga disebut sebagai masa ketergantungan. Nah, kenapa disebut sebagai masa ketergantungan? Terkadang nih di umur kita yang sekarang ini kan masih ada nih yang bergantung sama orang tua. Iya. Masih ada yang karena mereka bergantung dengan orang tua itu karena ada alasan, misalnya dari pendidikan. Kita masih butuh yang namanya nafkahin orang tua. Kita masih butuh yang namanya kasih uang buat bayar ini, bayar itu gitu. Masih apalagi, banyak keperluan kita. Iya, terutama bagi pendidikan. Nah, tapi ada juga nih yang di umuran kita mereka nggak setuju nih dengan ketergantungan tersebut. Akhirnya mereka memilih untuk hidup sendiri gitu. Misalnya. Kenapa ya saya banget? Terus Ya, misalnya mereka cari uang sendiri, mereka berusaha untuk menghidupi diri mereka sendiri. Mungkin ada juga nih yang pendidikannya dibayarin tapi hidupnya sendiri, dia bayar sendiri gitu. Oh iya. Contohnya seperti saya. Iya. Astagfirullah. Ya karena kenapa mbaknya juga bisa merasakan, karena ya mbaknya juga termasuk di masa dewasa dini. Makanya tadi saya bilang kan seru ini pembahasannya. Iya, karena berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Iya. Seperti itu. Lanjut. Next. Ya. Jadi selanjutnya yaitu masa dewasa dini ini disebut sebagai masa perubahan nilai. Kenapa disebut sebagai masa perubahan nilai? Karena dari masa remaja menuju masa dewasa pasti ada nilai-nilai yang berubah. Dulu waktu masa remaja kita menganggap ada suatu hal itu kita anggap gak penting, tapi semenjak kita masuk ke masa dewasa kita menganggap hal itu lebih penting gitu dari apapun. Sepele gitu ya. Dulunya dianggap sepele, sekarang udah dianggap lebih serius gitu. Nah, contohnya tuh misalnya seperti uang aja nih, nih. Dulu waktu masih sekolah masih buang-buang uang. Masih disanguin soalnya nggak tahu cari duit sendiri itu seperti apa. Seperti itu. Jadi semenjak kita masuk dewasa kita dimandirikan nih sama orang tua kita disuruh cari uang sendiri. Mungkin ada beberapa dari orang tuanya seperti itu ya. Ada yang nyuruh anaknya cari uang sendiri. Nah, jadi anak itu tahu, oh ternyata cari uang itu susah gitu. Perubahan nilainya seperti tapi itu. Ada juga yang dia nggak disuruh sama orang tuanya padahal, tapi dia sendiri merasa tidak enak sama orang tuanya. Iya, ada juga yang seperti jadi dia itu. Cari uang sendiri. Karena itu juga dianggap sebagai masa dewasa karena dia sudah
paham, pola pikirnya pola udah pikirnya udah berubah. terbuka, udah jadi lebih Open minded luas, gitu iya. ya. Lalu selanjutnya yaitu masa dewasa dini ini disebut sebagai masa penyesuaian diri karena mereka kan menyesuaikan diri dari masa remaja menuju masa dewasa. Mereka butuh penyesuaian diri dengan gaya-gaya baru orang dewasa seperti apa, kan pasti beda tuh, pasti beda seperti itu. Dulunya nih masih ada waktu renggang, kita masih bisa main-main. Sekarang kalau sudah dewasa pikirannya kerja gitu, kerja gitu demi uang gitu. Iya. Penyesuaian diri. Padahal harusnya kerja itu cari berkah ya guys ya. Masya Allah. Salah. Ya lanjut. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu masa dewasa dini ini disebut masa kreatif. Kenapa disebut masa kreatif? Karena mereka kan sudah mulai terbuka pikirannya gitu kan. Misalnya terhadap gaya-gaya baru. Akhirnya mereka bisa nih, misalnya dari outfit aja nih, mereka bisa mencampur adukan ini dengan ini seperti itu. Mereka lebih kreatif, mereka beda dari yang lain. Mereka merasa bangga dengan hal itu seperti itu. Nah udah itu aja ciri-cirinya. Itu aja ciri-ciri. Oke guys, sekian belum dong. Jadi yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya akan kita bahas tuh apa aja sih tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini itu. Oke, singkat aja Mbak ya, karena ini waktunya Mbak, memorinya nggak cukup soalnya. Ya jadi pastinya ya banyak ya, tergantung orangnya juga masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing gitu ya. Jadi sebagai orang dewasa baru atau sebagai masa dewasa dini ini pastinya mereka tuh udah mengetahui nih apa saja tuntutan-tuntutan dari masyarakat kepada mereka, misalnya dari segi pekerjaan, dari segi mencari teman hidup, dari segi berumah tangga, dari segi bagaimana cara mereka menjalani hidup ini, menjalani hidup dengan pasangan seperti itu. Lalu juga bagaimana mereka bergabung dengan kelompok-kelompok sosial lainnya seperti itu. Itu tuntutan-tuntutan yang diberikan masyarakat kepada mereka seperti itu. Itu ya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang akan mempermudah seseorang untuk menjalani masa dewasa dini ini gitu? Ya jadi faktor-faktornya itu ada 5 ya. Jadi yang pertama itu dari faktor fisik nih. Faktor fisik ini, jika seseorang itu nih memiliki fisik yang matang, maka itu adalah hal yang akan mempermudah mereka dalam menjalani masa dewasa pada tahap awal ini dan masa dewasa pada tahap selanjutnya. Dengan fisik yang matang, mereka mempermudah mereka untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kemampuan motorik nih. Jadi kemampuan motorik ini mereka lebih terampil atau luas melakukan hal-hal yang bersifat mengandalkan kemampuan motorik mereka. Misalnya bagi anak perempuan nih, dulunya mereka nggak bisa masak, tapi akhirnya karena mereka terbiasa, semakin bertambahnya usia mereka terbiasa dengan memasak, akhirnya mereka udah bisa gitu, udah bisa. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan mental nih. Dari mental ini penting ini untuk seseorang menjalani hidupnya mereka. Karena kalau orang mentalnya lemah, pasti mereka mudah depresi, frustasi, karena mereka nggak siap dengan perubahan dari remaja ke dewasa. Aku nggak kuat. Iya seperti itu ya Mbak. Lalu selanjutnya yaitu dari motivasi nih. Apabila mereka itu sudah beranjak dewasa, mereka tuh butuh motivasi. Karena misalnya gini, mbaknya kalau misalnya nih ngerjain sesuatu, kalau nggak ada motivasi, bisa nggak ngerjainnya? Nggak bisa ya? Bisa sih kadang-kadang. Cuman kayak hasilnya pasti nggak hasilnya ya seadanya aja, yang penting susah. Karena nggak ada motivasi gitu ya. Apalagi butuh nih motivasi untuk menjalani hidup supaya kita tuh nggak mudah mudah sedih, mudah marah, seperti itu. Apalagi zaman sekarang kan, kalau anak muda nih, kalau mereka udah nggak siap karena perubahan
dari masa remaja ke masa dewasa mereka ada yang pengen bunuh diri. Nah itu yang ditakutkan seperti itu, karena mereka balik lagi nih, karena mereka nggak siap mentalnya juga seperti itu. Lalu terakhir yaitu model peran. Nah jadi mereka tuh gini, kalau mereka jika ingin menjadi seseorang yang dewasa secara baik nih kan, mereka butuh model gitu, mereka butuh contoh, mereka butuh contoh. Makanya orang tua ini punya peran penting banget buat mencontoh mereka. Anak itu mencontohnya itu dari orang tua terlebih dahulu, karena mereka dari luar seperti itu. Kalau orang tuanya baik, otomatis anaknya pasti akan menjadi baik juga. Insya Allah. Ya seperti itu. Jadi itu ya tadi ya faktor-faktornya kita dalam menjalani masa dewasa dini ini, kayak memang banyak banget yang harus dipersiapkan oleh orang tua untuk anaknya supaya nanti kehidupan anaknya tuh jauh lebih baik. Ya, orang tuanya peran orang tua itu penting banget. Karena kalau sudah dia tidak lagi sama orang tuanya, udah kacau banget pasti ya kan. Iya. Contohnya aku. Aku kira podcast ternyata kisahku. Sambil curhat ya. Iya. Oke. Jangan nangis ya, Mbak. Oke, langsung lanjut aja guys ya. Next question. Jadi perubahan apa aja sih yang terjadi pada seseorang yang sudah memasuki masa dewasa dini itu? Jadi apa sih kayak perubahan apa yang dia tuh alami gitu pada masa dewasa dini? Aduh, jadi nggak fokus nih gara-gara curhat kan. Oke, lanjut. Ya jadi pada masa remaja itu kan mereka memiliki yang namanya tuh minat gitu ya. Minat. Nah dulu mereka tuh kekeh banget nih dengan minat mereka waktu masih remaja. Masih kecil, masih remaja. Iya. Dulu saya waktu kecil pengen jadi dokter. Sekarang mau jadi apa? Sekarang yang penting keterima kerja. Yang penting ada uangnya ya. Ya Allah. Jadi next question, langsung aja ya guys ya, karena ini waktunya guys ya, memorinya nggak cukup. Oke. Perubahan apa aja sih yang terjadi pada seseorang saat memasuki masa dewasa dini? Ya jadi masa perubahan pada dewasa dini ini berkaitan dengan minat seseorang. Jadi minat seseorang itu cepat berubah di usia remaja. Perubahan minat ini bisa terjadi sangat cepat pada remaja, yaitu perubahannya pada psikologis mereka dan juga fisik mereka. Adapun kondisi-kondisi nih yang mempengaruhi perubahan pada masa dewasa dini ini, yang pertama yaitu perubahan dalam kondisi kesehatan, dimana semakin seseorang itu bertambah dewasa, semakin seseorang itu bertambah usianya, maka kekuatan mereka akan semakin menurun. Tidak seperti semula ya kan? Ya, awalnya kan semangat nggak tahu kalau itu tuh cara yang mendapatkannya harus seperti ini. Iya, akhirnya karena hal itu membutuhkan kekuatan, jadi mereka itu beralih minat. Mereka beralih minat kepada sesuatu hal yang tidak terlalu membutuhkan kekuatan seperti itu. Selanjutnya yaitu kondisinya yang mempengaruhi lalu selanjutnya yaitu perubahan dalam status ekonomi. Jadi dari status ekonominya rendah menjadi tinggi, itu akan merubah minat mereka. Dulu status ekonominya rendah, maka minat mereka itu sedikit. Nah, ketika ekonominya semakin meningkat, maka minatnya itu semakin bertambah dan meluas seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu perubahan dalam pola kehidupan. Nih, jadi jika minatnya ini tidak sesuai dengan pola kehidupan mereka, maka mereka akan menggantinya seperti itu. Jadi misalnya nih dari minatnya terhadap teman, terhadap pasangan, atau terhadap
apapun itu, Kerjaan. misalnya pekerjaan. Jika minatnya ini tidak sesuai dengan pola kehidupannya, maka mereka akan berusaha menggantinya, atau mereka akan mencari minat lainnya yang mampu memuaskan pola hidupnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perubahan dalam nilai nih. Perubahan dalam nilai ini misalnya nih, jadi nilai-nilai yang baru nilai-nilai baru yang terdapat di dalam diri seseorang itu akan merubah minat mereka. Jadi nilai lama dengan minat lama itu akan berganti. Misalnya nih mbaknya nih nilainya nilai dulu sama nilai lamanya kan berganti menjadi nilai yang baru, maka minat mbak ini pasti akan berubah lagi. Semakin bertambahnya umur. Lalu selanjutnya yaitu perubahan dalam seks. Nah ini pola kehidupan wanita dewasa dengan pola kehidupan lelaki dewasa itu berbeda. Jadi berbeda, minat seksnya itu berbeda. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada perubahan dari status belum menikah ke status menikah. Jadi minat seseorang yang sudah menikah dengan minat seseorang yang belum menikah itu berbeda. Seperti itu. Jadi jadi mereka yang seumuran kita nih, seumuran kita ini sudah menikah, maka minat mereka itu bukan lagi ke diri mereka sendiri, tapi ke keluarga mereka. Gimana nanti untuk anaknya ke depannya, untuk suaminya. Yang dulunya nih duitnya nih habis buat foya-foya, sekarang udah buat susu anak, popok anak, buat makanan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Itu udah berubah seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu menjadi orang tua. Nah ini juga berkaitan dengan status belum menikah dan sudah menikah. Status menikah seperti itu. Mereka kan menjadi peran orang tua nih. Mereka pasti mikirnya minatnya pasti bukan ke diri mereka lagi. Bukan, tapi itu kurang anaknya. Kurang lebih sama penjelasan yang sebelumnya tadi. Lalu selanjutnya yaitu perubahan kesenangan. Nah, dengan bertambahnya usia seseorang ini menyebabkan apa yang disenangi dan tidak disenanginya sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi kuat dan mantap ketika ia dewasa. Jadi misalnya dulunya nih, misalnya dulu nih. Dulu waktu remaja nih sukanya nongkrong gitu kan, tapi karena semakin bertambahnya dewasa mereka minatnya berubah, akhirnya dulu kebiasaannya nongkrong sekarang udah nggak nongkrong lagi gitu, karena mereka punya kehidupannya gitu, ada yang ingin dikejarnya gitu, udah nggak punya waktu lagi buat leha-leha. Jadi mereka nggak ada lagi buat waktu senang-senang karena mereka fokusnya ke karir. Karir, misalnya karir gitu. Seperti itu aja sih dari perubahan kesenangan. Selanjutnya yaitu perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahapan umur, minat seseorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok-kelompoknya atau dari kelompok sosialnya. Jika kelompok sosialnya berubah, minat juga akan berubah. Seperti itu. Misalnya nih, mbaknya nih dari misalnya ada tuntutan dari masyarakat, gitu kan? Tuntutan dari masyarakat. Akhirnya itu merubah pola pikir mbak yang akhirnya merubah minat mbak juga. Seperti itu. Misalnya mbak juga dalam circle mbak nih, dari circle mbak nih memiliki banyak tuntutan, misalnya mbak masuk ke circle yang ambis misalnya akhirnya itu merubah minat mbak gitu. Yang awalnya mbak leha-leha, akhirnya karena mbak merasa ke-trigger nih karena circle mbak nih mereka ambis banget nih gitu kan, akhirnya merubah minat mbak yang awalnya mbak pengen senang-senang doang, akhirnya mbak pengen belajar ningkatin skill, ningkatin pertumbuhan mbak, meningkatkan perkembangan mbak, kemampuan, keterampilan mbak gitu, karena dari masyarakat atau dari lingkungan sekitar mbak itu mendukung mbak untuk berubah gitu, merubah minat mbak. Seperti itu aja.
Ya, jadi kemarin sesuai dengan hasil wawancara saya bersama Alifah Ainurida nih. Jadi kemarin itu kami mewawancarain satu orang narasumber bernama Nur Fauzia Rahma. Jadi beliau ini merupakan seseorang yang sedang menjalani masa dewasa dini, di mana beliau juga merupakan seseorang yang seumuran nih dengan kita-kita. Jadi mungkin dari teman-teman bisa menyimak video ada videonya ya? Jadi kemarin kita mendokumentasikan agar teman-teman mengetahui nih pendapat dari orang awam seperti apa sih dewasa dini itu. Jadi ya biar teman-teman tuh paham gitu dewasa dini itu seperti apa, seperti itu. Jadi langsung aja kita simak video dokumentasi dari Mbak Hana dan Mbak Alifah mengenai pendapat orang awam mengenai masa dewasa dini ini, guys. Oke, langsung aja simak. Selamat siang Kak, boleh perkenalkan dirinya? Boleh, perkenalkan nama saya Fauzia. Saya dari universitasnya juga ya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Boleh tahu nggak Kak, tanggapan Kakak kalau pertama kali dengar kata dewasa dini itu apa sih Kak? Kalau pertama kali sebagai orang awam mendengar kata-kata dewasa dini itu, menurut saya dewasa dini adalah sesosok orang yang dewasa padahal belum waktunya gitu. Jadi mungkin karena cobaan-cobaan kehidupan kan jadinya yang mendewasakan dia, padahal waktunya dia untuk bermain-main, taunya dia harus survive untuk kehidupan dia gitu. Terus Kak, menurut Kakak berapa sih umur dewasa dini itu, kisaran umur berapa gitu Kak? Kalau saya bayanginnya ya, dewasa dini itu tergantung masalah hidupnya ya Kak. Ya kan sekarang itu banyak banget kita lihat di jalan-jalan anak-anak kecil yang udah bantuin orang tuanya jualan koran, atau sekarang lagi rame yang badut-badut gitu kan. Nah itu banyak anak-anak kecil, jadi mungkin ya sekitaran sekolah SD kayak gitu kali ya. Remaja, mungkin memasuki mulai remaja gitu ya. Iya. Terus tuh menurut Kakak nih selama ini apa aja sih tantangan yang Kakak lewatin, versi Kakak menurut Kakak gitu di dewasa dini gitu? Kalau tantangan pasti banyak ya, namanya juga hidup. Kalau nggak ada tantangan yang gak usah hidup gitu gitu ya. Banyak kalau diceritain nanti nggak habis-habis gitu. Cuman ya adanya tantangan kehidupan itu tuh bikin kita jadi lebih mandiri sih kalau menurut saya. Dan tantangan hidup itu ya nggak perlu kita sesali, nggak perlu kita sedih-sedihkan lama-lama. Kita harus hadapi gitu, karena dari situ pelajarannya ya, pelajaran buat kedepannya. Buat kedepannya gitu. Dan nggak cuma kita doang yang punya kepahitan dalam hidup, yang lain juga ada gitu. Habis itu saat ini kan Kakak lagi kuliah nih, udah pencapaian apa aja sih yang udah Kakak dapatkan selama ini gitu? Selama ini ya? Iya. Pencapaian selama bisa dibilang lulus dari SMA ya? Iya, benar-benar. Pencapaiannya pasti karena keluar dari zona nyaman di Samarinda, jadi pastinya self reward untuk diri sendiri, ya berani untuk survive jauh dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, terus jauh dari orang tua, berusaha untuk mandiri, kemudian nggak eksplor dunia perkuliahan dan ikut organisasi-organisasi yang menambah skill yang berguna untuk kehidupan masa depan. Gimana sih cara Kakak tuh membagi waktu organisasi sama waktu perkuliahan gitu? Sebelum kita masuk organisasi itu pastinya kita udah memanage waktu kita, terus juga udah ngepisah-pisahin gitu. Sekiranya bisa nggak sih aku ikut organisasi sama ikut kuliah gitu, tanpa mengganggu. Jadi kita udah ngebayanginnya sebelum kita ikut organisasi gitu. Jadi kita udah udah ngeliatin waktu-waktu kita sendiri gitu, kita bisa atau enggak gitu. Yang pasti meskipun kita ikut organisasi ya kuliah itu nggak boleh ditinggalkan, itu kan yang wajib gitu, yang wajib. Utama kan, yang keutamaan. Makasih ya Kak, udah meluangkan waktu.
Nah, jadi kesimpulannya menurut saya inti dari pembahasan kita pada hari ini, tadi kan bisa disebutkan kalau dewasa dini itu mencakup dari umur 18 sampai seterusnya. Terus ada juga yang dari 21 tahun sampai seterusnya. Tapi menurut saya dewasa itu tuh tidak berpatokan pada umur, pada usia. Karena menurut saya dewasa itu tuh tergantung dari pola pikir seseorang itu, pola pikir kita masing-masing. Terus juga tergantung pada sikap gimana kita menyikapi masalah-masalah di kehidupan kita saat ini. Gimana cara kita mengatasi masalah ini untuk kedepannya supaya lebih baik kayak gitu guys. Menurut saya itu. Nah bahkan tuh kan saya tuh merasa kalau diri saya sendiri pun masih belum dewasa, masih banyak sikap saya tuh yang seperti anak kecil. Saya masih susah untuk mengatasi masalah saya sendiri, masih susah untuk memutuskan suatu pilihan. Jadi itu lumayan menyusahkan hidup saya sih di usia saya yang sekarang. Ya semoga lah ya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala urusan kita tuh dilancarkan semuanya. Jadi berdoa ya kita, nggak apa-apa berdoa itu bisa kapan aja ya. Kan kita hari ini ya. Kameramen, ceritanya kameramen di Iya. situ, kameramen. Iya. Say hi. Oke guys ya. Sekian aja deh materi ya. Pembahasan dari kita berdua, pembahasan dari saya Reza Sekarwati sekali lagi dan Hana Sahlan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya guys ya, karena ini kan kita baru sekali podcast. Makanya namanya amatir podcast kan. Oke, sekian dari amatir podcast. Sampai bertemu lagi kalau misalkan kami ada tugas podcast lagi. Jangan sampai katanya. Oke, baik. Bapak atau Ibu dosen yang melihat video ini jangan kasih tugas podcast lagi. Oke. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.